warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amala shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis yang kita cintai ini, di masjid yang kita muliakan ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah memudahkan semua urusan hidup kita. Dan yang paling penting adalah sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita lagi insyaallah di surganya. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk meniti jalan ilmu pengetahuan, keluarnya subuh-subuh pula melawan ngantuk, melawan malas, melawan lelah, dan begitu seterusnya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga insyaallah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnahnya, dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian fikih sehari-hari kita. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas salat sunnah muqayyadah, salat sunnah yang terikat oleh waktu dan tempat. Sebelumnya kita telah membahas bab besar tentang salat, ya. Kita telah membahas rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan, apa yang dimakruhkan, termasuk apa saja yang membatalkan, dan begitu seterusnya. Dan kemudian kita memasuki bab tentang sholat sunnah, yang itu terdiri dari sunnah mutlaqah, sholat mutlak, dan kemudian sholat muqayyadah, sholat yang terikat oleh waktu dan tempat. Tentang sholat yang terikat oleh waktu dan tempat, sholat sunnah maksudnya, kita sudah membahas dengan detail tentang sholat rawatib, ya. Baik sholat rawatib itu 10 rakaat dalam satu hari, atau 12 rakaat, ataupun 14 rakaat. Ya, kita sudah bahas ya. Yang 10 rakaat ada dalilnya, yang 12 rakaat juga begitu ada dalilnya, yang 14 rakaat juga ada dalilnya. Ya, yang membedakan antara 10, 12 dan 14 itu pada sholat zuhurnya. Sebagaimana sudah kita bahas, ya, zuhur itu bisa 2 sebelum dan 2 setelah, atau 4 sebelum, 2 setelah, atau 4 sebelum dan 4 setelah sholat zuhur. Tiga-tiganya semuanya ada dalilnya. Dan ternyata sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa yang sering dilakukan dan yang afdal adalah sholat qabliyah zuhur itu 4 rakaat.
Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan hari ini insya Allah kita akan lanjut pada sholat sunnah yang lain. Ya, sholat sunnah yang lain, yaitu sholatul witir. Sholat witir. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat rawatib ya, baik yang muakkadah ataupun yang ghair muakkadah. Nah sekarang insya Allah kita akan membahas sholat sunnah yang mulai. Silakan Anda. Insya Allah kita akan masuk pada sholat sunnah yang lain, yaitu pembahasan al-witr atau sholat sunnah witir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, al-witr ya secara bahasa adalah al-adadul fardi. Al-adadul fardi. Apa itu witir? Witir itu adalah al-adadul fardi, sesuatu yang ganjil. Witir itu secara bahasa artinya sesuatu yang ganjil. Dari mana kita tahu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, Innallaha witrun. Innallaha witrun. Yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu witir. Witir itu apa maksudnya di sini? Satu. Allah itu satu. Allah itu esa. Tidak mungkin lebih dari satu. Dan Rasul menggunakan redaksi satu ini dengan redaksi al-witr yang artinya ganjil. Dan ganjil pertama di dalam angka adalah nomor 1. Innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, sesungguhnya Allah itu esa, sesungguhnya Allah itu satu. Yuhibbul witr, dan Allah mencintai al-witr, dan Allah mencintai salat witir, menyukai atau mencintai. Nah, lalu apa definisi secara istilah witir itu? Salatu sunnatin takhtatimu biha salatul lail min baini salatil isya'i wa tulu'il fajr. Witir itu adalah salat sunnah penutup salat malam. Okay. Salat sunnah penutup salat malam. Berarti salat malam kita ditutup dengan salat sunnah ini nih, yaitu salat witir. Jadi karena dia penutup, dia ada di bagian akhir dong. Salatu sunnatin takhtadimu biha salatul lail. Salat sunnah penutup salat malam min baini salatil isya'i wa tulu'il fajr, yang dilakukan setelah salat isya sampai terbit fajar. Dari fajar itu masuk salat subuh. Ya. Jadi karena salat witir ini sebagai penutup salat malam, maka dilaksanakannya di malam hari. Mulai kapan? Min baini salatil isya, setelah salat isya sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, udah tidak ada lagi salat witir. Berarti di malam hari. Ingat, setelah salat isya. Kenapa bukan salat maghrib? Padahal maghrib juga malam kan. Tapi kan ini penutup salat malam. Setelah maghrib masih ada isya. Berarti belum bisa dilakukan itu setelah maghrib. Masih ada sholat. Karena dia kan sholat sunnah penutup sholat malam. Karena sholat akhir kewajiban kita adalah sholat isya, maka bisa dilakukan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Hal itu disampaikan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, termasuk Imam Al-Hakim, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, "Innal witra laysa bihatmin ka salatikimul maktubah." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya salat witir itu bukanlah kewajiban. Berarti hukumnya
dan sunnahnya sunnah muakkadah. Dia tidak wajib, tapi dia sunnah muakkadah. Sama seperti 10 rakaat rawatib atau 12 atau 14 yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa disebut dengan salat muakkadah? Karena salat sunnah ini sangat dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul tidak pernah meninggalkannya. Ya Pak ya? Jadi perbedaan antara salat sunnah muakkadah dengan salat sunnah ghair muakkadah adalah salat sunnah muakkadah itu salat yang sangat dianjurkan oleh Rasul dan Rasul tidak pernah meninggalkannya. Di antaranya kemarin sudah kita bahas 10, 12, 14 salat rawatib dalam sehari semalam, termasuk salat ini, salat witir. Ternyata hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasul sangat menganjurkannya dan bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa saking Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat kalau lupa sholat witir di malam hari, lupa tuh, diperintahkan untuk mengqadha'nya. Masih ingat kemarin sholat subuh yang harusnya dilakukan qobliyah sholat subuh, sebelum sholat subuh, kalau kelewat itu dianjurkan untuk tetap melaksanakannya setelah subuh, padahal statusnya sebelum subuh. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu kan masih di subuh juga tuh. Bahkan kemarin masih ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat ba'diyah zuhur dilakukan setelah asar. Sudah beda sholat tuh. Ya, karena Rasul tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, termasuk qobliyah subuh dan ba'diyah atau qobliyah sholat zuhur. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melewatinya karena sebab-sebab tertentu, maka beliau mengqadha'nya, termasuk sholat witir. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum," kalau salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya di pagi hari, walam yutir, dan belum sempat sholat witir, fal yutir, maka hendaklah dia melaksanakannya walaupun udah tidak malam hari. Saking tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin melewati keutamaan sholat ini. Masih saya bacakan hadisnya. Tadi kata Ali bin Abi Thalib bahwa salat witir itu bukan keharusan, walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autar, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat witir, summa qala, kemudian beliau bersabda, ini Rasul yang bersabda. Apa kata Rasul? Ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, salat witirlah kalian. Fa innallaha witr, sesungguhnya Allah itu ganjil, Allah itu satu, yuhibbul witr, dan suka yang ganjil-ganjil. Dari sini mayoritas ulama kita menyatakan bahwa hukum sholat witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Oke? Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang hukum dan definisi sholat witir. Nah, kalau kita sudah tahu itu, berarti sebisa mungkin ya, kita mengusahakan, tidak boleh ada satu malam kita mengusahakannya itu tanpa witir. Kita mengusahakan, ini bukan wajib tapi hukumnya sunnah muakkadah. Sama seperti kita mengusahakan sholat rawatib kita 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat
sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat setelah maghrib, atau sebelum zuhurnya 4, atau sebelum zuhurnya 4 dan setelah zuhurnya juga 4. Oke, baik. Lalu kapan waktunya? Waktuhu, kapan waktu sholat witir itu? Ajma'al ulama, seluruh ulama kita bersepakat anna waqtal witri la yadkhulu illa ba'da salatil isya. Semua ulama kita sepakat bahwa sholat witir itu dilaksanakan illa ba'da salatil isya, tidak dilaksanakan kecuali setelah sholat isya. Jadi yang dimaksud dengan malam adalah setelah sholat isya, karena dia penutup sholat malam. Sholat terakhirnya adalah sholat isya, berarti ditutupnya berarti dilaksanakannya setelah isya sebagai penutup sholat malam. Wa annahu yamtaddu ilal fajr, dan dia terus boleh dilaksanakan sampai waktu fajar tiba. Nah, jadi terbentang panjang itu. Dan karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh para ulama kita, kata Rasul, Inna Allah zadakumus salat, sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian salat, wahiyya, dan tambahan salat itu adalah al-witr, salat witir. Fasalluha, kata Rasul, maka salatlah kamu witir, fima baina salatil isya ila salatil fajr, kapan? Di antara salat isya sampai sebelum fajar, panjang itu waktunya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu terbiasa sholat witir awal lail. Rasulullah itu terbiasa sholat witir di awal malam, berarti setelah sholat isya. Wa awsatahu, kadang juga di pertengahan malam. Wa akhirahu, kadang juga di akhir malam. Karena terbentang panjang habis isya sampai subuh, kadang Rasulullah melakukannya di awal malam, berarti habis sholat isya sebelum tidur. Kadang Rasulullah melaksanakannya di tengah malam, kadang juga Rasulullah melaksanakannya di akhir malam. Mana yang afdal, Bapak Ibu? Di awal malam setelah isya sebelum tidur, atau di pertengahan, atau di akhir malam sebelum sholat subuh? Mana yang afdal? Yang afdal adalah di akhir malam. Walaupun boleh selama setelah isya sampai sebelum subuh, selama masih di rentang waktu itu boleh kapan saja. Tapi kalau ditanya yang afdal yang mana? Yang afdal adalah di akhir malam. Ya. Rubbama awtara awal al-layl wa rubbama awtara min akhirih. Di hadis yang lain juga disebut Rasulullah itu terkadang witir di awal malam dan terkadang awtara fi akhirih. Kadang juga Rasulullah sholat witirnya di akhir malam. Jadi bebas kapan saja di malam hari, asalkan itu antara isya sampai subuh. Dan yang paling afdal adalah di akhir malam. Selanjutnya, istihbab ta'jiluhu liman dhanna annahu la yastayqidu akhir al-lail. Dianjurkan melaksanakan sholat witir itu di awal malam, berarti setelah isya sebelum tidur. Liman dhanna annahu la yastayqidu akhir al-lail, bagi siapa yang mengira dia tidak bangun nanti sebelum subuh.
Jadi dianjurkan untuk sholat witir di awal malam setelah Isya sebelum tidur, yang mengira kayaknya saya nggak bakal bangun nih, capek banget nih malam ini capek banget. Kayaknya bangunnya mepet-mepet subuh nih. Kalau dia merasa begitu, maka ambillah sholat witirnya sebelum tidur. Sebelum tidur dia sholat witir. Nah, kenapa? Karena merasa dia tidak bangun di malam hari. Tadi kan afdolnya di malam hari kan, di akhir malam. Tapi kalau kemungkinan dia tidak bangun, maka ambillah di awal malam. Wa ta'khiruhu, disunnahkan, dianjurkan juga untuk mengakhirkannya. Kalau tadi melakukan di awal malam, sekarang juga dianjurkan untuk mengakhirkannya, berarti dilaksanakan di akhir malam. Liman dhanna annahu yastaqiru akhirahu, bagi siapa yang merasa bahwa dia bakal bangun malam. Jadi dikembalikan kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita yakin bakal bangun nanti malam ini sebelum subuh, setengah jam misalnya, atau 1 jam, atau yang terbiasa salat qiyam, maka salat witirnya nanti malam saja. Tapi kalau yang rasa-rasanya saya nggak bangun, maka laksanakan salat witir itu sebelum tidur setelah salat Isya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Man dhanna minkum alla yastayqidha akhirahu, siapa yang merasa bahwa ia tidak bangun di malam hari itu di akhir malam, falyutir awwalahu, hendaklah dia salat witir di awal malam. Habis salat Isya betul. Wa man dhanna minkum ayyastayqidha akhirah, siapa yang merasa bakal bangun di akhir malam, falyutir akhirahu, maka hendaklah dia salat witir di akhir malam. Kenapa? Fa inna salata akhiril lail mahdurah, karena salat di malam hari, di akhir malam hari, yang orang sering sebut sepertiga malam terakhir, mahdurah. Apa itu mahdurah? Disaksikan oleh para malaikat. Wahia, kata Rasul, dan di waktu itu afdal, di waktu itu salat malam itu afdal, lebih baik. Jadi kalau ditanya lebih baik adalah dilaksanakan di akhir malam seperti malam terakhir. Tapi bagi yang tidak yakin bakal bangun, laksanakanlah di awal. Itu menunjukkan bahwa salat ini sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, dan Rasul tidak pernah meninggalkannya. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ngobrol dengan 2 sahabat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Rasul lagi ngobrol nih Bapak Ibu dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Kata Rasul kepada Abu Bakar, mata tuti. Kata Rasul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sahabatku, kapan kamu sholat witir? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, awwal lail ba'dal atmah. Saya melaksanakan sholat witir itu di awal malam setelah sholat Isya. Kata Abu Bakar, ya, sholat witir di awal malam setelah sholat Isya. Lalu apa kata Rasul? Qal fa anta ya Umar. Kalau gitu kamu Umar, kapan kamu sholat witirnya? Rasulullah perhatian itu dengan ibadah para sahabat. Kamu kapan sholat witirnya wahai Umar? Kata Umar, akhiral lail, aku melaksanakannya di akhir malam wahai Rasul, setelah bangun tidur sebelum subuh. Abu Bakar di awal malam, Umar di akhir malam. Kemudian Rasul bersabda, qal amma anta ya Abu Bakar, adapun engkau wahai Abu Bakar, fa akhadta bis-siqah,
engkau mengambil kehati-hatian. Abu Bakar yang sholat di awal malam tuh, kata Rasul, engkau mengambil kehati-hatian. Maksudnya, karena engkau berhati-hati, maka engkau sholat malamnya, sholat witirnya di awal malam. Hati-hati agar tidak terlewat sholat witir di malam hari. Maka dia melaksanakannya di awal malam. Kemudian kata Rasul, amma anta ya Umar, adapun engkau wahai Umar, fa akhadta bil quwwah, engkau melaksanakannya dengan kesungguhan. Kenapa dengan kesungguhan? Karena niat bangun di malam hari di sepertiga malam terakhir. Artinya dari hadis ini dua-duanya boleh dilakukan. Yang melaksanakannya di awal malam karena kehati-hatian, tidak ingin melewatkan satu malam tanpa witir, sedangkan yang melaksanakannya di akhir malam itu karena kesungguhan. Dua-duanya bagus. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bahkan tidak juga pernah meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita sholat witir ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya, wa ma'ahadha, meskipun demikian, faqad wassa ba'da ashabihi bi alla yanam illa ala witr akhdan bil haifah. Dalam kitab ini disebut, meskipun demikian, hadis-hadis yang tadi kita sebut tuh, afdalnya di akhir malam, gitu kan? Meskipun demikian, yang afdalnya di akhir malam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat menasehati para sahabat untuk tidak tidur. Saya lagi, Rasul meskipun demikian mengatakan yang afdal adalah di akhir malam. Kata dalam kitab ini, Rasul seringkali menasehati para sahabat untuk tidak tidur illa ala witr, kecuali setelah melaksanakan witir sebagai kehati-hatian. Yang afdal di akhir malam, tapi sebagai kehati-hatian, Rasul menasehati, mewasiati para sahabat untuk melaksanakan sholat witir ini di awal malam sebelum tidur. Ya. Ternyata ini sunnah muakkadah yang Rasul tidak pernah meninggalkannya. Ya, kita yang mungkin selama ini mungkin ya dilalaikan, walaupun ini sunnah bukan wajib ya. Mudah-mudahan kita sudah mau mulai melaksanakan sunnah ini. Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, masih kuat nih? Itu minum dianggurin aja tuh. Iya, diminum aja. Biar gak ngantuk. Nah, pertanyaannya adalah, maksudnya itu jadi. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa jumlah rakaat dan bagaimana Rasul mengajarkan kita melaksanakannya bagaimana? Berapa jumlah rakaatnya, Bapak Ibu? Itu berapa rakaat? Paling sedikit satu. Yang afdalnya 3, bukan afdal sih. Jadi paling sedikit yang dianjurkan itu 3, walaupun 1 boleh. Tetapi secara fikih boleh 13 rakaat, boleh 11 rakaat, 9, 7, 5, 3, 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13. Kembalikan lagi. Ya, selama itu witir, selama itu ganjil boleh. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan yang paling banyak adalah 11. Nah, tapi pendapat yang lain juga mengatakan yang paling banyak adalah 13. Dan yang dimaksud dengan 13, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan 13, 3 rakaat terakhirnya adalah witir. Sisanya adalah qiyamul lail. Gitu ya. Jadi boleh 1, 3, dan seterusnya ganjil sampai 11 atau sampai 13. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Cara salat witir itu ada 3 cara. 1, ini kita ambil 3 rakaat ya. 3, 5, 7, 9 dan begitu seterusnya ganjil. Misalnya 3 rakaat. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu saya nggak tahu kalau di sini Pak Ustadz, kalau sholat witir di Ramadan berapa? 2 1 gitu ya? Apa 2 3? 2 1 ya? Nah, berarti sesuai dengan cara pertama. Caranya ada 3. Cara pertama adalah anggap 3 rakaat, 2 rakaat dulu. Setelah 2 rakaat selesai ini salam nih, 2 rakaat salam. Kemudian dia naik lagi untuk menyempurnakan 1 rakaat. Setelah 1 rakaat maka dia salam. Berarti 3 rakaat, 2 rakaatnya salam, assalamualaikum, bangun lagi 1 rakaat baru salam. Nah, seperti sholat Ramadan, sholat sunnah, witir dan tarawih di sini. 2 1. Atau 3 rakaat dengan 1 salam. Di tempat lain mungkin kalau Ramadan tuh 2 3. Kan gitu ya? Nah, ternyata itu juga ada dalilnya. Gak usah saling nyalahin. Yang 1, 2 3 itu ternyata juga ada dalilnya. Bahkan yang ketiga caranya adalah setelah 2 rakaat dia tasyahud awal. Halo? Setelah 2 rakaat dia tasyahud awal, at-tahiyatul, tapi nggak salam. Setelah selesai dia bangkit lagi. Orang ini bangkit lagi, kemudian menyempurnakan 1 rakaat. Setelah itu duduk tasyahud akhir baru salam, seperti sholat maghrib. Jadi ada 3 cara Pak. Berarti yang ketiga tuh Pak, yang ketiga tadi ada 2 tasyahud, 1 salam, tapi 2 tasyahud. Yang ketiga tadi, kalau saya sholat sunnah witir 7 rakaat, kalau saya sholat witir 7 rakaat untuk cara yang ketiga, berarti 7 rakaat berarti 1 sampai 6 itu terus saja tidak ada salam. Pas rakaat ke-6 saya duduk tasyahud. Rakaat ke-6. Setelah itu naiklah di rakaat ke-7, rakaat 7 terakhir baru tasyahud dan salam. Jadi ada 3 cara dan 3-tiganya seluruhnya dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, boleh 2 rakaat, 2 rakaat salam, 1 salam. Boleh 3 rakaat dengan 1 salam. Boleh 3 rakaat, caranya 2 kali tasyahud seperti sholat maghrib. Tapi yang dianjurkan oleh para ulama kita, dianjurkan itu maksudnya yang lebih dekat kepada kebenaran. Di antara 3 ini, 3-tiganya boleh, tapi yang paling baik nomor 1 dan nomor 2. 2 salam tambah 1 atau 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu
pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan sholat witir yang di dalamnya dibacakan kunut? Allahumma hdina fi man hadait, atau Allahumma hdini fi man hadait, dan begitu seterusnya. Kalau baca doa kunut ini dalam sholat witir, apa hukumnya? Saya sampaikan dua pendapat para ulama. Satu, kunut dalam witir itu yusra fi jami'is sana, disyariatkan membaca doa kunut dalam sholat witir kapan saja dia mau. Pendapat pertama. Jadi kalau kita mau membiasakan sholat witir, ya, mulai hari ini insya Allah saya mau membiasakan sholat witir sebagaimana Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Misalnya begitu. Berarti setiap malam dia sholat witir boleh baca kunut di dalamnya. Oke, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kunut itu hanya dibaca saat witir finis fil akhir min Ramadan. Dan ini mazhab Syafi'iyah. Kapan dibacanya? Kunut itu dibaca pada sholat witir hanya di 10 akhir dari Ramadan, dari bulan Ramadan. Saya nggak tahu kalau di sini begitu juga nggak? Sama ya? Nah, berarti ikut mazhab Imam Syafi'i. Di luar itu tidak dibaca. Menurut mazhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, kunut di dalam witir, ingat kunut di dalam witir hanya dibaca di 10 akhir Ramadan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan boleh juga di awal Ramadan, bahkan boleh juga di luar Ramadan. Setiap mau sholat witir, niat kunut dilaksanakanlah pada saat sholat witir itu, maka itu boleh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Imam Syafi'i mengatakan hanya di 10 akhir Ramadan. Ingat, ini sunnah hukumnya. Hukumnya adalah sunnah. Baik. Sekarang kapan ngomongin kunut nih? Kapan kunut itu dilaksanakan? Qabla ruku', sebelum ruku', boleh juga ba'da raf'i minar ruku', setelah ruku'. Kalau kita kan biasanya setelah ruku' kan? Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Baru Allahumma hdini fi man hadait, gitu kan? Nah, boleh juga sebelum ruku', Pak. Jadi kalau mungkin di tempat lain kita sholat kemudian ada doa kunut dilaksanakan sebelum ruku, ternyata ada dasarnya. Walaupun kalau di Indonesia nanti jadi kacau orang karena nggak biasa. Ya, jadi boleh sebelum ruku atau setelah ruku. Tapi saran saya ambil yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia saja, biar tidak jadi fitnah. Takutnya ya setelah baca ayat pendek kemudian belum ruku tuh Allahu akbar, baru Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, dan begitu seterusnya. Sebelum ruku nanti orang akan bingung, lah dia kok baca doa kunut, padahal secara fikih boleh. Oke? Selanjutnya, wa ba'dul ulama istahabba raf'u yadayhi inda al-qunut wa ba'duhum la yastahibbu dhalik. Ya, disunnahkan pada saat kunut mengangkat kedua tangan. Pas kunut mengangkat dua tangan, tapi tidak disunnahkan mengusap wajah. Kan kita kalau doa mengangkat tangan kan? Setelah itu biasanya mungkin Bapak Ibu kalau habis doa ngusap wajah. Di dalam kunut tidak dianjurkan mengusap wajah. Nah, tangan yang angkat tetap Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tetapi
tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Jadi setelah selesai turunkan. Ya, hal itu disampaikan oleh para ulama kita. Ya, misalnya Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan al-aula alla yaf'alahu, lebih baik tidak mengusap wajah, wa yaktasiru ala ma fa'alahu salaf, dan itulah yang dilakukan oleh generasi awal kita. Apa itu? Min raf'il yadaini duna mas'ahuma bil wajh, mengangkat kedua tangan tapi tidak mengusapkannya ke wajah di dalam kunut. Ingat, di dalam kunut. Tapi kalau di luar kunut, sebagian ulama membolehkannya, bahkan banyak yang mengatakan boleh. Habis doa Allahumma ighfir lana dzunubana dan begitu seterusnya, kemudian amin, itu boleh. Tapi di dalam kunut lebih baik tidak. Selanjutnya, doa ba'dahu, ada doa yang disyariatkan setelah salat witir. Kita kembali ke witir. Kan lagi ngomongin witir kan? Ada doa yang disyariatkan setelah salat witir. Apa doa setelah salat witir? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salat witir disunnahkan an yaqula al-musalli ba'da salami minal witr. Seseorang yang setelah salat witir disunnahkan untuk membaca Subhanal Malikil Quddus. Ternyata ada dalilnya. Kan kalau Ramadan kita gitu ya. Habis assalamualaikum doa ada Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian ditambahin apa? Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat witir, Assalamualaikum warahmatullah, Rasul membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kemudian langsung kata Rasul, kata di dalam hadis ini, Rabbul Malaikati warruh. Boleh diantara itu ditambahin Subuhun Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati warruh. Jadi ternyata itu hukumnya sunnah. Nah, karena Ramadan di banyak masjid sering baca begitu tuh. Ternyata ada dasarnya. Kalau bisa kita ikut baca sendiri, atau kalau tradisinya mengajarkan, nanti dibacakan kepada orang-orang supaya orang lain hafal. Coba kalau nggak ada tradisi membacakan itu secara kencang, pada nggak hafal, ya kan? Alhamdulillahnya dibacakan secara kencang. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati warruh. Baik. Selanjutnya, dikit lagi. La witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Man shallal witr, siapa yang telah salat witir, dia salat witir sudah selesai. Tsumma badalahu an yusalli, setelah salat witir selesai, tiba-tiba dia pengen sholat. Kan tadi sholat witir apa definisi Bapak Ibu? Sholat malam, sholat sunnah, penutup sholat malam, kan gitu. Nah, di sini kalau orang sudah sholat witir, habis isya dia sholat witir, tiba-tiba nggak bisa tidur tuh, jam 1 malam bangun, daripada bengong, misalnya, saya sholat aja deh, bangun dah dia sholat, jaza, hukumnya boleh, tapi wala yu'idul witr, tapi jangan witir lagi. Kenapa? Karena la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Hal itu disampaikan oleh Rasul dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sudah sholat witir,
Malam hari pengen sholat lagi, maka sholatlah. Tapi jangan lagi ditutup dengan witir. Ya, dan itu juga dilakukan oleh Rasul dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana yarka' rak'ataini ba'da al-witr. Rasulullah itu pernah setelah salat witir udah selesai nih, harusnya sudah dong. Tapi Rasulullah sholat 2 rakaat lagi, tapi tidak witir lagi. Idealnya kalau sudah witir ya sudah dong. Tapi kan mungkin setelah witir, setelah sekian waktu, karena sebab-sebab tertentu kita pengen sholat lagi. Dalam kondisi begitu boleh, tapi jangan witir lagi. Itu sama kayak bapak ibu kalau lagi Ramadan. Kan kita ngikut Pak Andi, Ustaz Andi di belakang. Pak Andi witir, kita ikut witir kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nambah nanti sebelum sahur, boleh. Tapi jangan witir lagi. Jadi caranya 2. Enggak ikut witir bersama Ustaz Andi, atau ikut witir tapi nanti malam nambah sholat tapi tidak witir lagi. Atau tadi yang pertama, pas Ustaz Andi witir dengan jamaah yang lain dia keluar, berarti belum sholat witir tuh. Kapan sholat witirnya? Nanti malam nambah dulu, baru setelah itu witir. Boleh apa enggak? Dua-duanya boleh. Walaupun saya menganjurkan yang pertama, ikut witir bersama imam di masjid. Meskipun tetap niat nanti malam mau nambah sholat sebelum sahur. Meskipun tidak sholat witir lagi. Oke? Oke. Dikit lagi. Qada'uhu, mengqada'nya. Tadi saya sampaikan di awal, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bagi yang tidak sholat witir karena lupa, mungkin karena malas, mungkin untuk mengqada'nya. Dalam mazhab Syafi'iyah bahkan Pak, meskipun sudah terang jam 9 baru ingat, jam 9 siang nih, jam 9 pagi ya, jam 9 pagi baru ingat. Pak Iman misalnya pas di kantor atau di pasar gitu, sebelum sholat witir lupa. Itu disyariatkan, tidak wajib ya, tapi disyariatkan. Kapan sholat witirnya? Di jam 9 itu. Saking Rasulullah tidak mau kehilangan pahala sholat witir, diqadha sama seperti qadha kemarin dalam sholat rawatib, meskipun waktunya sudah di luar waktunya. Oke? Baik, dikit lagi boleh? Dikit lagi. Ini penting soalnya. Lalu bagaimana kunut? Nah, kunut lagi nih. Kunut kan tadi witir sama kunut kan berdekatan banget ya. Ya kan? Disyariatkan dalam witir ada kunut. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kunut dalam witir itu hanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu bagaimana kalau kunut di sholat 5 waktu? Semua mazhab mengatakan boleh, disyariatkan membaca kunut di sholat 5 waktu. Di sholat zuhur walaupun nggak jahar boleh. Tapi kalau bisa sampaikan dulu ke jamaah. Misalnya Ustaz Andi maju sholat zuhur, nanti habis pada saat sholat zuhur ini di rakaat terakhir kita akan baca kunut. Kenapa? Karena informasi terakhir misalnya di Gaza begini ya, kita doakan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Nah, sholat zuhur itu boleh nggak? Boleh. Kan biasanya sebagai orang yang dalam pikirannya cuma sholat subuh, padahal di sholat 5 waktu, 5-5-nya itu boleh. Sholat zuhur boleh di rakaat terakhir, sholat asar boleh di rakaat terakhir, maghrib juga boleh di sholat terakhir, bukan hanya di sholat subuh. Untuk witir nazilah, witir membacakan doa atas musibah. Musibah apa kalau dalam hal ini? Musibah di Gaza. Sudah sampai sini? Aman? Nah, selanjutnya bab terakhir.
Kalau kunut di dalam sholat 5 waktu nazilah itu disyariatkan, bagaimana dengan kunut di waktu sholat subuh? Al kunut fi sholatis subuh, kunut di sholat subuh. Saya sampaikan sesuai dengan kitab ini. Ada dua madhab. Ada dua madhab. Madhab pertama mengatakan kunut di sholat subuh itu tidak disyariatkan. Ini supaya kita tahu, kemudian kita tidak buru-buru nyalahin orang gitu. Ya. Pendapat pertama, kunut di sholat subuh itu tidak disyariatkan. Kenapa? Dalilnya banyak. Di antaranya adalah para sahabat ketika Khulafaur Rasyidin yang 4, ketika ditanya apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baca kunut di waktu sholat subuh, mereka mengatakan tidak. Halo, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, ketika ditanya apakah Rasulullah kunut atau mereka apakah kunut, jawabannya adalah tidak. Nah, sudah. Tapi di dalam mazhab Syafi'iyah, annal kunut, sesungguhnya kunut itu fi sholatis subuh masyru'ah. Kunut itu di sholat subuh itu disyariatkan. Mana dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Ada seorang sahabat bertanya, hal qanatan nabi fi sholatis subuh? Apakah Rasulullah Nabi itu sholat subuhnya pakai kunut? Qala na'am. Jawabannya adalah iya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Mazala Rasulullah yaqnut fil fajr. Rasulullah itu selalu kunut di waktu subuh hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah wafat. Nah, dari sini Bapak Ibu, yang tidak kunut ada dalilnya, yang kunut seperti tadi kita subuh ada dalilnya. Ini mazhab Syafi'iyah, betul. Ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat yang kita tidak boleh berantem gara-gara ini. Oke, bahkan yang mengatakan disyariatkan nggak sampai wajib kan? Hukumnya adalah sunnah atau sunnah muakkadah. Yang kalau ditinggalkan dalam mazhab Syafi'iyah harus sujud sahwi. Nah, maksud saya, ternyata fikih kita ini luas. Pendapat pertama mengatakan tidak disyariatkan kunut di subuh, yang mazhab Syafi'iyah mengatakan disyariatkan kunut subuh. Dua-duanya tadi saya sampaikan dalilnya, ada dalilnya. Nah, kalau Bapak terbiasa kunut, berarti ada dalilnya, itu benar. Yang biasa tidak kunut misalnya, itu juga ada dalilnya dan itu benar. Di masjid sana misalnya, mereka nggak pernah kunut kalau subuh, ada dalilnya. Ya, catatan dalam kitab ini saya bacakan terakhir. Wa ma yakun min syai' fa inna hadza minal ikhtilafil mubah. Catatannya adalah meskipun demikian, permasalahan ini adalah permasalahan al-ikhtilaf al-mubah, perselisihan yang dibolehkan. Alladzi yastawi fihi al-fi'lu wat tark, meninggalkannya dapat pahala karena yakin tidak disyariatkan, melakukannya juga dapat pahala. Kenapa? Karena yakin itu disyariatkan. Poinnya jangan sampai berantem gara-gara ini dan saling menghargai. Terima kasih, itu saja tentang witir dan kunut. Nanti kita lanjutkan pada sholat sunnah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada waktu boleh bertanya. Kalau ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih terkait materi sekolah kita. Sebenarnya tadi sebelum memulai materi, sebenarnya ada beberapa pertanyaan kita. Seiring mengenai materi, data itu terjawab di sini. Tapi mungkin ada satu pertanyaan saya yang mungkin belum terjawab dan masih mengganjal, yaitu terkait sholat witir. Dan dijelaskan bahwa ada beberapa tata cara sholat witir, misalnya
1, atau langsung dari sampai di akhir, atau langsung nanti Aisyah Maghrib seperti itu. Dan yang pertanyaan saya ini juga yang terkait langsung dan sampai di akhir. Misalnya 7 rakaat tadi yang dicontohkan. Bagaimana tata caranya? Apakah dia rakaat yang membaca surat pendek atau cuma 2 rakaat yang pertama? Misalnya 7 kan tadi, apakah kalau misalnya cuma 21 kan, ya berarti 2 membaca surat pendek dan 1 nanti juga seperti sini, kemudian semuanya membaca surat pendek atau 7 bagaimana misalnya? Apa dia 7 dan sampai di akhir? Apakah membaca surat pendek atau tidak? Di setiap rakaat. Ya. Sama-sama. Kalau pertanyaannya adalah apakah harus membaca surat pendek, maka jawabannya tidak. Karena surat pendek itu hukumnya adalah sunnah. Jadi membaca surat pendek di dalam sholat fardu atau di dalam sholat sunnah hukumnya adalah sunnah. Yang tidak boleh tidak dibaca adalah surah Al-Fatihah. Maka kalau mau ngambil sunnah, misalnya 7, misalnya 2222 gitu ya. Misalnya berapa? Misalnya langsung. Oh langsung yang terakhir berarti. Iya. Berarti 6 rakaat gitu. Di 6 rakaat itu aku membaca surat pendek. Oke, baik. 6 rakaat sampai selesai 6 rakaat, kemudian duduk, kemudian naik lagi. Berarti cara yang ketiga ya? 2 atau 3? 2 atau 3. Oke. Selama sampai 6 itu apakah baca Al-Fatihah kemudian surat pendek, Al-Fatihah pendek begitu disunnahkan. Ingat sunnah hukumnya dibaca Al-Fatihah plus ayat pendek, Al-Fatihah plus surat pendek, itu sunnah. Kalaupun tidak baca surat-surat pendek di semua rakaat itu tidak membatalkan, tapi dia kehilangan pahala sunnah. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Gitu ya. Sami. Izin Ustaz. Enggak. Pertama, Waduh, banyak nih. Jadi, kalau kita safar, apakah lebih utama kita sholat biasa atau harus di sama sholat? Ya. Karena konsepnya sama sholat kan tidak berwakil. Nah, kalau kita safar, kita ambil yang misalnya sama gitu ya, enggak terlalu. Apakah yang tadi witir itu sudah disunahkan? Karena kita ada sholat rawatib itu kan sama-sama sunnah muat yang dianjurkan. Lebih utama mana sholat sunnah ya? Rawatib sama yang witir. Kalau kita safar, gitu ya. Apa harus witir harus sudah dilaksanakan, lebih bagus dilaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan sholat Rawatib. Terus yang kedua, saya pernah dengar Rasulullah itu kalau sholat witir 3 yang dibaca Al-Aqlam, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Selalu baca itu. Apakah benar itu Ustaz? Terima kasih. Berarti 2 pertanyaannya. Oke. Saya mulai dari yang terakhir. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam benar membaca Al-A'la kemudian Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, atau Al-A'la Al-Kafirun 3 apa itu nama trikul? Nah, jawabannya benar. Jadi yang dibaca oleh Rasul dan dilakukan kebanyakannya oleh Rasul adalah 3 rakaat. Al-A'la kemudian Al-Kafirun dengan trikul di 3 ini. Nah, benar apa tidak? Benar. Oke. Dan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau ingin mendapatkan sunnah berarti bacaannya seperti bacaan Rasul. Kalau tidak membaca seperti bacaan Rasul, tidak membatalkan. Tetap dapat pahala, tapi tidak dapat tambahan pahala ngikut bacaan Rasul.
Itu yang kedua dulu ya, selesai. Yang pertama, bagaimana dengan sholat witir pada saat kita safar? Tetap penjelasan para ulama tetap dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Sama seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh meskipun dalam safar. Ya, jadi witir dalam safar juga dianjurkan, qobliyah subuh juga dianjurkan, kecuali yang kalau di jamak itu tuh. Kalau jamak itu kan berbeda kan. Kalau subuh kan nggak bisa dijamak dengan sholat apapun kan. Dia sendiri, maka tetap dilaksanakan qobliyah. Ingat ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Tapi karena sunnah muakkadah itulah sholat-sholat ini menjadi spesial. Tapi lagi-lagi bukan wajib. Tapi sunnah muakkadah gitu. Ingat tadi sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan, Rasul tidak pernah meninggalkannya. Tapi bukan wajib. Jadi sekali lagi, sholat witir dalam safar tetap dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah tidak pernah juga meninggalkan qobliyah subuh. Itu kan rawatib tuh. Ya, meskipun beliau dalam safar. Wallahu a'lam. Sami-sami. Enggak. Ya, misalnya, jadi ini perihal qobliyah, rawatib. Jadi kita tuh kalau untuk sholat libur kan makan siangnya, jadi lebih panjang waktunya. Kadang-kadang sholat di kantor itu qobliyah. Nah, yang bermasalah itu bisa. Jadi asal itu tidak ada qobliyahnya di musola kantor. Jadi pada saat adzan langsung sholat. Nah, saya inisiatif atau gimana gitu ya. Jadi kan ada HP itu waktu ya, waktu libur asar. Jadi saya datang lebih awal. Nah, saya patokannya pakai HP itu. Ketika sudah masuk, di sini belum ada misalnya. Saya ngobrolnya sebelum ada di situ gitu. Saya patokannya pakai waktu ada di HP. Jadi jedanya mungkin 2 menit baru mereka ada gitu. Ngobrolnya asar di situ, saya mau masakan aja sih. Itu boleh atau gimana Ustaz? Qobliyah sudah masuk zuhur, tapi di musola yang belum ada Zuhur apa asar? asar. Itu sih permasalahan kedua. Kalau misalkan ba'diyah itu kan, kalau misalkan isya itu kan kita sholat di stasiun itu nggak memungkinkan, apalagi qobliyah ya. Jadi ba'diyah mungkin bisa tidak. Nah kadang sholat di musola di stasiun itu kan nggak enak ya Ustaz ya. Jadi bukannya sesekali, tapi hampir setiap hari itu ba'diyah itu diakhirkan Ustaz. Nah itu kamu coba gimana? Ba'diyah isya ya? Ba'diyah isya, karena udah hampir sering seperti itu, bukan jadi option lagi. Jadi sholatnya di Masjid musola adanya bukan di. kemudian ba'diyah di rumah. Iya, kadang suka belum salah udah nunggu di lokasi lagi, kalau kemudian udah jelas tertinggal gitu. Ya, makasih. Sami-sami. Saya menjawab yang kedua dulu ya. Sholat isya-nya di stasiun, ba'diyahnya di rumah. Boleh apa tidak? Boleh. Selama waktunya masih waktu ba'diyah. Tidak ada masalah. Ya, boleh. Apalagi itu ada kebutuhan kan. Ya karena antri habis salam belum zikir udah ayo gitu. Langsung ngomong lagi supaya ini bubar gitu. Karena baru salam sudah komat ya lah. Ya sudahlah gitu. Nah, kalau tadi kan ba'diyah ya. Kalau ba'diyah boleh dilakukan di rumah. Nah, kalau qobliyah tadi kan kalau ba'diyah itu kan sunnah muakkadah. Kalau qobliyah itu sunnah ghair qobliyah isya ya, yang ditanyakan isya ya. Kalau qobliyah isya itu ghair muakkadah. Jadi dia sunnah tapi tidak seperti ba'diyah isya. Maka dalam kondisi begitu saya kira tidak ada masalah qobliyah isyanya atau qobliyah maghribnya tidak dilaksanakan. Karena dia bukan muakkadah, tapi ghair muakkadah.
Jadi dibedakan antara ghair muakkadah dengan muakkadah. Kalau muakkadah ini sangat dianjurkan sampai Rasul tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau ghair muakkadah sekali, 2 kali, 3 kali Rasulullah meninggalkannya. Nah, yang muakkadah ini yang kita juga harus agak ketat di situ. Nah, yang ditanyai tadi ba'diyah, maka boleh di rumah. Kalau qobliyah, nggak apa-apa kita tinggalkan. Maghribnya juga begitu. Termasuk pertanyaan pertama tadi, pertanyaan yang asar. Kita masuk sudah waktu asar nih, tapi musolanya belum maghrib. Belum maghrib. Belum azan, musola belum azan, tapi sudah masuk waktu. Boleh nggak sholat qobliyah? Boleh, karena azan itu hanya penanda waktu. Tidak ada azan pun kalau waktunya sudah masuk ya sudah masuk. Nah, maka boleh diniatkan untuk sholat qobliyah. Tetapi qobliyah asar itu sekali lagi bukan sunnah muakkadah, tapi sunnah ghair muakkadah. Saya ulangi, yang muakkadah itu saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang muakkadah. Sisanya sebelum 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya, ini ghair muakkadah. Yang sekali, 2 kali, 3 kali Rasulullah meninggalkannya. Tapi yang muakkadah Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Oke, jadi yang agak-agak repot tadi, kalau yang ghairu muakkadah ya sudahlah tinggalkan. Iya. Wallahu a'lam. Ada lagi cukup? Cukup, terima kasih. Hatur nuhun. Ibu Bapak sehat-sehat, kita ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.